DT on the track. DT on the track. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Tika dan teman-teman semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami perwakilan dari kelompok 10 yang tampil di week 12 yang beranggotakan Anissa Usman, kemudian ada Novia Miranda, kemudian ada Khairun Nisa Yasir, dan yang terakhir ada Putri Melianda Sari. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai keamanan cyber di kawasan Asia Tenggara, yang mana pembahasan kita akan dimulai dari yang pertama, latar belakang, kemudian ada konsep, kemudian ada definisi cyber security dan ancaman cyber di Asia Tenggara, kemudian kondisi dan ancaman cyber di Asia Tenggara, kemudian ada solusi dari penanganan ancaman keamanan cyber di Asia Tenggara, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baiklah, kita masuk ke dalam latar belakang. Pertama, keamanan cyber termasuk ke dalam keamanan non-tradisional dalam studi hubungan internasional, yang mana isu keamanan cyber telah ada sejak berakhirnya Perang Dingin yang dibuktikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akibat dari globalisasi. Kemudian, dunia cyber dianggap sebagai dimensi kelima dari kehidupan manusia, yakni setelah dimensi laut, udara, darat, dan luar angkasa. Kemudian sekarang ini sistem kehidupan manusia sudah berbasis digital, di mana hal ini mengakibatkan ketergantungan antara manusia dengan jaringan internet ataupun dunia cyber. Kemudian yang kedua, adanya ancaman cyber yang termasuk ke dalam kejahatan transnasional, yang mana hal ini mengacu pada resiko dan bahaya yang ditimbulkan oleh ancaman dari keamanan cyber yang tak kalah hebatnya dari ancaman dari keamanan tradisional. Hal ini mengacu pada aksi sabotase, kemudian spionase, dan adanya aksi peretasan website dari pemerintahan yang dilakukan oleh para cracker. Kemudian hal ini sesuai dengan pernyataan dari perwakilan Badan Intelijen Amerika Serikat yang mengatakan bahwa ancaman keamanan cyber telah menduduki posisi pertama sebagai ancaman paling berbahaya di keamanan non-tradisional di atas dari terorisme dan kejahatan terorganisir lainnya. Kemudian ancaman keamanan cyber ini juga bisa dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja, yang mana para cracker yang menjadi pelaku cyber ini memiliki kemampuan IT yang tinggi, sehingga sangat sulit untuk dideteksi ataupun ditangkap. Kemudian yang ketiga, adanya kawasan Asia Tenggara yang sangat rentan terhadap ancaman keamanan cyber. Hal ini mengacu pada tingginya pengguna internet di Asia Tenggara sendiri, yang mana pengguna internet di Asia Tenggara telah berjumlah 922 juta, dan itu pun akan terus berkembang atau akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian yang kedua, Asia Tenggara sangat rentan itu karena semakin meningkatnya sistem digital dalam hubungan ekonomi dan perdagangan di Asia Tenggara. Dan yang terakhir adalah karena lemahnya sistem keamanan cyber di setiap negara. Kemudian, yang terakhir adanya regulasi dari ASEAN yang masih belum tegas dan belum progresif, yang mana hal ini mengacu pada kesepakatan dari ASEAN dalam forum ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime tahun 2003, yang mana menetapkan ancaman keamanan cyber sebagai ancaman keamanan transnasional, yang mana membutuhkan upaya kolektif untuk menanganinya. Namun karena semakin masifnya ancaman dari keamanan cyber di Asia Tenggara, maka pada tahun 2015 seluruh negara ASEAN membentuk ASEAN Community tahun 2015, yang mana menekankan pada kerjasama dalam menangani masalah ancaman cyber. Namun hal ini terbatas karena adanya prinsip non-intervensi dari ASEAN sendiri, sehingga tidak bisa menjangkau lebih luas terhadap penanganan dari ancaman cyber di Asia Tenggara. Nah, untuk menganalisis dan
terkait pembahasan cyber security dan cyber threat di Asia Tenggara, kami menggunakan konsep cyber security, di mana konsep ini membahas tentang segala bentuk aktivitas keamanan yang bertujuan untuk melindungi dari serangan, disrupsi, atau ancaman yang lainnya melalui elemen-elemen cyberspace. Dalam arti lain, keamanan cyber ini dianggap sebagai bentuk kebijakan, tindakan, proses yang dibuat dengan tujuan segala bentuk transaksi dan aktivitas menggunakan elektronik yang menggunakan perangkat lunak lainnya memiliki skala pelanggaran, intrusi, dan pencurian umum. Juga hal ini bertujuan untuk melindungi aset sistem informasi. Nah, dalam cyber security dilakukan dengan dua komponen infrastruktur. Yang pertama infrastruktur lunak dan yang kedua komponen infrastruktur keras. Nah, infrastruktur lunak itu seperti apa? Infrastruktur lunak itu dianggap sebagai sebuah kebijakan dan regulasi serta proses yang acuannya itu membentuk sebuah bentuk keamanan dalam praktik secara langsung. Nah, infrastruktur keras itu apa? Infrastruktur keras itu merupakan alat elektronik yang kemudian mendukung berjalannya infrastruktur lunak. Nah, menurut Miriam Dunn-Cavalli, dalam cyber security atau keamanan cyber, masalah umum dalam ancaman-ancaman yang terjadi di dunia cyber merupakan bentuk serangan jaminan informasi yang mengenai keamanan dasar informasi dan sistem informasi. Nah, jadi sebenarnya dalam ancaman cyber ini yang sering dan umum terjadi ialah pencurian atau peretasan sistem informasi. Nah, untuk itu dalam konsep keamanan cyber, hal yang penting dan krusial untuk dilakukan ialah menjaga atau menjamin sistem informasinya. Nah, makanya konsep jaminan informasi itu menjadi poin penting dalam cyber security. Nah, kemudian apa itu jaminan informasi? Jaminan informasi merupakan konsep dasar dan krusial dari keamanan cyber sebagai praktik dalam manajemen risiko serangan cyber. Nah, jaminan informasi ini juga dilakukan melalui berbagai strategi, yang kemudian strategi tersebut dibagi ke dalam dua model, yaitu tingkat nasional dan tingkat internasional. Kemudian dalam tingkat skala nasional, apa upaya-upaya dan strategi pencegahan serangan cyber untuk melindungi dan menjamin sistem informasi yang ada? Yang pertama ialah cyber deterrence. Cyber deterrence ini merupakan sebuah strategi memperkuat kapabilitas keamanan cyber sebuah negara. Nah, untuk hal ini bertujuan untuk menunjukkan kepada musuh atau aktor-aktor lain di dunia internasional bahwa keamanan cyber di sebuah negara atau keamanan cyber milik negara kita merupakan keamanan cyber yang ketat dan lebih maju dan serta lebih capable, sehingga musuh-musuh dan aktor-aktor lain merasa takut dan tidak akan berusaha mencoba membuat serangan. Kemudian cyber offense. Nah, cyber offense ini merupakan sebuah strategi penyerangan terhadap musuh melalui cara sabotase, spionase, dan lain sebagainya. Nah, hal ini bisa diartikan sebagai bentuk strategi penyerangan balik ketika terdapat infrastruktur kritis atau manajemen informasi yang dimiliki telah diserang oleh pihak lain. Selanjutnya yaitu cyber defense. Nah, cyber defense merupakan strategi pencegahan, pendeteksian, dan respon yang cepat apabila terjadi penyerangan. Nah, cyber defense ini lebih kepada bentuk pertahanan, di mana dilakukan melalui pendeteksian dan pencegahan ketika ada kemungkinan untuk terjadinya penyerangan. Nah, selanjutnya yaitu perlindungan infrastruktur penting. Nah, perlindungan infrastruktur penting ini maksudnya apa? Yaitu strategi perlindungan dalam aspek keamanan informasi pemerintah dan sektor privat. Nah, ini dipahami dengan prinsip public-private partnership. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena sebenarnya ancaman cyber ini tidak hanya terjadi dalam tatanan kepemerintahan aja atau menyerang yang bersifatnya kenegaraan, tapi bisa juga di tataran masyarakatnya. Nah, jadi bagaimana peran sebuah negara dalam skala nasionalnya itu untuk melindungi infrastruktur atau melindungi sistem informasi tidak hanya berada di skala pemerintahan, namun secara keseluruhan.
selanjutnya ialah di tingkat internasional. Nah, di tingkat internasional ini melakukan strategi apa? Yaitu dengan melakukan strategi mengkonstruksi norma cyber. Maksudnya adalah dalam tataran internasional, setiap aktor-aktor itu melakukan konstruksi norma cyber yang bertujuan untuk terbentuknya norma dan kepemahaman yang dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia dan kedaulatan negara, sehingga masyarakat internasional menjadi paham dan menjadi tahu bahwa keamanan cyber itu penting, sehingga akan meminimalisir bentuk-bentuk serangan yang bertujuan untuk merusak persatuan dan kedaulatan, atau bahkan mengancam hak asasi manusia gitu. Nah, untuk lebih memahami terkait analisis menggunakan konsep dapat dilihat melalui bagian konsep yang telah kami buat. Yang pertama, dalam bagian tersebut terdapat cyber security yang merupakan konsep penting tentang keamanan cyber. Yang selanjutnya di bawahnya terdapat jaminan informasi, yang berarti dalam sebuah keamanan cyber, hal yang penting atau krusial untuk dilakukan ialah menjaga sistem informasi atau melakukan jaminan terhadap keamanan sistem informasi. Nah, selanjutnya terdapat dua skala, yaitu skala tingkat nasional dan tingkat internasional, yang dimana setiap tingkat ini memiliki strateginya masing-masing. Dalam tingkat nasional terdapat 4 strategi. Yang pertama, cyber deterrence, cyber offense, cyber defense, dan perlindungan infrastruktur penting. Nah, di tingkat internasional terdapat strategi, yaitu membentuk konstruksi norma cyber kepada masyarakat internasional. Nah, seperti itu. Jadi tujuan menggunakan konsep ini adalah kami melihat berbagai solusi yang telah dilakukan Asia Tenggara, atau lebih tepatnya ASEAN, dan kemudian menganalisis dari konsep tersebut apakah tingkat keamanan cyber yang telah dilakukan melalui berbagai solusi dilakukan ASEAN itu udah memenuhi konsep cyber security, yaitu jaminan informasinya. Nah, mungkin itu saja penjelasan konsep dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana definisi cyber security dan cyber threat. Yang pertama, cyber security. Cyber security merupakan suatu istilah yang digunakan pada tahun 1990-an oleh ilmuwan komputer yang menyatakan bahwa terdapat suatu celah ketidakamanan pada komputer jika disambungkan dengan jaring. Nah, terminologi cybersecurity ini mengalami peningkatan kepopuleran pada tahun 2009 saat Presiden AS Barack Obama dalam pidatonya menyatakan pentingnya cybersecurity bagi AS itu sendiri. Nah, sebenarnya cybersecurity atau kita kenal dengan keamanan cyber merupakan serangkaian kegiatan maupun tindakan yang bertujuan untuk melindungi dari serangan, gangguan, dan ancaman terhadap jaringan komputer, perangkat keras, perangkat lunak, dan informasi yang ada di dalamnya. Yang hal ini relevan dengan ruang cyber. Selanjutnya kita masuk ke dalam 7 elemen penting atau elemen pokok dari cybersecurity itu sendiri. Yang pertama, terdapat dokumen security policy yang merupakan dokumen standar yang dijadikan acuan dalam menjalankan semua proses terkait keamanan informasi. Yang kedua, information infrastructure merupakan media yang berperan dalam keberlangsungan operasi informasi berupa hardware maupun software. Yang ketiga, perimeter defense merupakan media yang berperan sebagai komponen pertahanan pada infrastruktur informasi seperti IDS, IPS, dan firewall. Yang keempat, network monitoring system ialah media yang berperan dalam memonitor kelayakan, utilisasi, dan performance infrastruktur informasi. Yang selanjutnya ada sistem information and event management yang merupakan media yang memonitor berbagai kejadian yang ada dalam jaringan, termasuk dari hacker dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada network security assessment, merupakan elemen yang berperan sebagai mekanisme kontrol dan memberikan measurement level keamanan informasi itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir ada human resources and security awareness yang sangat relevan sekali dengan keamanan cyber itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke dalam yang kedua, membahas mengenai cyber threat. Jadi cyber threat
merupakan atau kita kenal dengan ancaman cyber merupakan tindakan kejahatan yang berusaha merusak data, mencuri data, atau mengganggu kehidupan digital secara umumnya. Nah, threat dapat berupa ancaman, baik itu fisik maupun yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang muncul dari ranah cyber itu sendiri. Ancaman tersebut mengganggu dari ketersediaan informasi atau availability, integritas, dan kerahasiaan confidentiality. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam adanya pelaku cyber threat ini sendiri. Pelaku dari cyber threat ini sendiri dikenal dengan kita sebut dengan hacker, merupakan orang yang dibalik dari hancurnya keamanan cyber ini, di mana hacker diartikan sebagai seseorang yang memiliki kelebihan dalam mengulik komputer dan juga jaringan komputer. Sedangkan pelaku kejahatan cyber adalah cracker, yang merupakan seseorang yang merusak dan meretas keamanan komputer. Nah, jadi cyber threat ini pelakunya terdapat dua, yang positif yang disebut hacker yang memiliki ahli tapi digunakan dalam hal yang positif. Yang kedua terdapat cyber threat pelakunya berupa cracker yang bersifat negatif yang menghancurkan keamanan cyber itu sendiri. Nah, terima kasih. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan yaitu kondisi keamanan cyber dan ancamannya di kawasan Asia Tenggara. Sebagaimana yang telah dijelaskan latar belakang bahwa kawasan Asia Tenggara sangat rentan terhadap ancaman keamanan cyber karena pengguna internet sangat tinggi dan lemahnya sistem keamanan cyber di negara ASEAN. Dan yang pertama adalah ancaman terhadap serangan kepada website dari pemerintah, yang mana setiap negara ASEAN telah mengalami peretasan website dari pemerintah terhadap para penjahat cyber atau cracker. Hal ini dapat dilihat dari kasus Indonesia, yang mana situs Indonesia telah mengalami serangan cyber sebanyak 12,9 juta kali di sepanjang tahun 2018. Kemudian mereka juga menyerang situs dari KPU, KPAI, kemudian DPR hingga situs Presiden, yaitu Presiden SBY. Kemudian kita lanjut ke negara Kamboja, yang mana cracker dari Kamboja yang nama Null Crew, mereka telah berhasil meretas website dari pemerintah Kamboja sebagai bentuk protes terhadap kebijakan sensor terhadap pengguna internet di Kamboja. Kemudian ada juga serangan yang terjadi di website dari Polisi Nasional Kamboja dan Mahkamah Agung yang dilakukan oleh cracker dari Indonesia. Kemudian ada juga pembocoran dari lebih dari 5.000 dokumen dari Kementerian Luar Negeri Kamboja yang dilakukan oleh penjahat cyber dari negara Indonesia. Kemudian kita lihat dari kasus ancaman cyber yang terjadi di Myanmar, yang mana cracker dari Myanmar itu sendiri telah berhasil meretas situs dari Kementerian Informasi dan Komunikasi Myanmar, yang mana hal ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap penindasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat Myanmar terhadap Muslim Rohingya yang ada di sana. Kemudian kita lihat dari kasus Filipina, yang mana cracker dari Filipina ini telah berhasil meretas situs dari Presiden Filipina, yang mana para cracker ini memfitnah Presiden Filipina yang menyatakan bahwa Presiden Filipina ini memberikan izin kepada pasukan dari Malaysia di konflik Sabah untuk membunuh seluruh pasukan yang ada di Filipina. Dan kemudian juga ada perang cyber antara cracker dari Filipina dan Taiwan yang menggunakan situs resmi dari negara masing-masing. Kemudian kita masuk ke dalam bentuk ancaman kedua dari keamanan cyber yang ada di Asia Tenggara, yaitu adanya serangan Advanced Persistent Threat atau APT, yaitu adanya sistem peretasan dari website perusahaan-perusahaan yang ada di Asia Tenggara, yang mana para cracker ini berhasil merusak sistem komputer atau keamanan dari perusahaan yang ada di Asia Tenggara dengan mencuri data perdagangan, mencuri data kekayaan intelektual, kemudian melakukan penipuan secara online. Dan hal ini dapat dilihat dari kasus adanya malware Platinum di Malaysia dan Indonesia pada tahun 2009 yang berhasil meraup keuntungan sangat besar
terhadap pencurian data perusahaan yang ada di Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga, adanya ancaman serangan terhadap sektor keuangan, yang mana hal ini mengacu pada pembobolan ATM yang dilakukan secara online oleh para cracker ini, yang mana hal ini dapat dilihat dari kasus Malaysia yang berhasil membobol ATM sebanyak 18 ATM. Kemudian ada juga di Indonesia yang melakukan cracker atau peretasan terhadap situs BUMN sehingga menghilangkan uang sebanyak 1,7 miliar. Kemudian yang ketiga adalah serangan dalam bidang politik, yang mana hal ini mengacu pada propaganda dan spionase yang dilakukan oleh cracker dari berbagai negara, yang mana dapat kita lihat dari adanya propaganda yang dilakukan oleh para cracker terhadap konflik Laut Cina Selatan, yang mana adanya serangan dari cracker dari Taiwan terhadap cracker dari Filipina, yang mana mereka menggunakan situs pemerintahan dalam perang cyber ini. Kemudian juga ada kasus di Indonesia, yang mana para cracker dari Indonesia telah menyerang lebih dari 200 situs pemerintah Australia, yang mana hal ini dilakukan karena aksi spionasi yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Australia, sehingga para cracker Indonesia membalas dendam dengan membuat pesan di website tersebut dengan stop memata-matai Indonesia. Kemudian kita lihat ancaman keamanan cyber berikutnya, yaitu adanya ancaman terhadap keamanan identitas pribadi. Hal ini mengacu pada adanya pencurian data yang dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencapai keuntungan pribadi, yang mana hal ini dapat dilihat dari kasus pencurian data lebih dari 5.000 akun Facebook pada tahun 2015. Kemudian juga ada kasus pelecehan seksual yang berbasis gambar di internet yang dilakukan oleh para tersangka yang memiliki foto ataupun video yang tidak senonoh dari para korban. Kemudian para tersangka akan menguras korban dengan ancaman akan menyebarluaskan foto atau video tersebut. Kemudian juga ada ancaman dalam bentuk online impersonation, yang mana mengacu pada pembuatan akun di media sosial dengan menggunakan foto dan nama asli daripada korban. Kemudian tersangka akan menipu para saudara ataupun orang-orang terdekat dari korban tersebut. Kemudian yang terakhir ada ancaman cyber terrorism, yang mana dalam perkembangan teknologi sekarang ini para pasukan teroris juga menggunakan perkembangan teknologi seperti media sosial untuk merekrut anggota baru, kemudian menyebarluaskan ideologi mereka. Hal ini dilakukan oleh jaringan Al-Qaeda, yang mana telah menyebarkan ideologinya ke seluruh dunia, dan mereka juga menggunakan perekrutan anggota melalui Twitter, kemudian Telegram, kemudian akun Facebook. Baiklah teman-teman, setelah tadi kita mengetahui apa sih itu cybercrime dan bagaimana ancaman cybercrime yang ada di Asia Tenggara sendiri, sekarang kita akan mengetahui bagaimana solusi yang dilakukan Asia Tenggara dalam menghadapi ancaman cyber atau cyber threats. Jadi, ancaman cyber menjadi salah satu tantangan regional Asia Tenggara yang paling signifikan. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya volume, kompleksitas ancaman, serta dilema atribusi yang akurat dan ketidakcukupan akan ketersediaan ahli yang memang benar-benar expert dalam hal cyber itu sendiri. Kurangnya kesadaran masyarakat dan regulasi yang mengatur kebebasan sipil, khususnya dalam bidang cyber pun masih sangat terbatas. Hal itulah yang menyebabkan meningkatnya ancaman cyber di Asia Tenggara ini sendiri. Sejak tahun 2001, pada AMMTC atau ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime, isu keamanan cyber telah menjadi salah satu agenda pertemuan yang menghasilkan kesepakatan para menteri ASEAN yang bertanggung jawab untuk kejahatan transnasional. Negara-negara ASEAN sepakat untuk memasukkan kejahatan cyber atau cybercrime dalam program kerja untuk melaksanakan rencana aksi ASEAN atau ASEAN Plan of Action ini. Selanjutnya pada tahun 2003 dalam pertemuan ke-9 AMMTC yang diselenggarakan di Vientiane, Laos, para menteri ASEAN menyambut terciptanya kelompok kerja SOMTG mengenai kejahatan cyber yang merupakan bagian dari kejahatan transnasional atau ASEAN Senior Official Meeting on Transnational Crime. Selanjutnya, respon dari ASEAN ini semakin disempurnakan dengan ARF Statement on Cooperation in Fighting Cyber Attack and Terrorist
Misuse of Cyberspace di Kuala Lumpur pada tanggal 28 Juli 2006 yang secara garis besar menekankan terciptanya kerangka hukum atau regulasi dalam melawan kejahatan cyber, mendorong kerjasama dan kolaborasi dalam menangani kejahatan termasuk cyber terrorism atau terorisme cyber, penyalahgunaan cyber, khususnya ruang cyber itu sendiri, dan mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ancaman cyber yang semakin sangat menjadi momok dalam ancaman yang ada di Asia Tenggara itu. Sejak tahun 2003, Singapore ASEAN Telecommunication and IT Ministering Meeting atau TELMIN dan Telecommunication Senior Official Meeting atau TELSOM menekankan upaya pembentukan infrastruktur informasi ASEAN dengan maksud untuk mempromosikan interoperabilitas, interkonektivitas, dan integritas keamanan. Upaya ini kemudian disempurnakan dengan dibentuknya ASEAN ICT Master Plan 2015 atau AIM 2015 yang disetujui pada pertemuan TELMIN ke-10 tanggal 13 sampai 14 Januari 2011 di Kuala Lumpur. AIM 2015 menekankan pada pembangunan kepercayaan terkait dengan keamanan cyber melalui pemberdayaan dan keterikatan masyarakat serta upaya pembangunan infrastruktur dengan inisiatif untuk mempromosikan integritas jaringan dan keamanan informasi, perlindungan data, dan kerjasama CERT. Kemudian, ASEAN menyepakati Master Plan ASEAN Connectivity 2020 yang menekankan pada konektivitas fisik, di mana di dalamnya terdapat faktor ICT, konektivitas psikologi, dan konektivitas di antara manusia. Secara terkhusus dalam hal ICT, ASEAN mendorong terciptanya kemampuan dalam melaksanakan konektivitas digital dan mendorong tersedianya infrastruktur teknologi dan informasi dan komunikasi yang memadai. Di tahun 2017 sendiri, dalam menyongsong konektivitas ASEAN telah membentuk strategi cyber proaktif yang dibangun berdasarkan kesadaran bahwa dunia maya adalah sarana yang menciptakan kemajuan ekonomi dan peningkatan sarana hidup. Contoh Real AMCC pada bulan Oktober 2016 telah membangun sebuah platform diskusi mengenai isu-isu cyber di tingkat menteri hingga pembahasan keamanan cyber menggunakan perspektif harmonisasi di antara para pemangku kebijakan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.